warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari CGP Angkatan 10 akan melakukan kegiatan praktik coaching. Pada kegiatan ini bersama saya Nur Hidayah dari SD Negeri Cilongsong 2. Saya Maman Supriyatman dari SDN Negeri Sukalaksana. Dan saya Ainur Latifah dari SD Negeri Sukawangi. Dan fasilitator kami adalah Ibu Eni Rohini dan Bapak pengajar praktik kami yaitu Bapak Yadi Fauzi. Kami akan melakukan kegiatan praktek coaching. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Ibu, sehat? Alhamdulillah Ibu. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat. Alhamdulillah. Begini ya Bu, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi pada kegiatan coaching yang nanti akan Ibu lakukan, yaitu mendiskusikan publik penilaian 4. Nah, pada coaching kali ini saya akan menilai coach dengan coachee apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut bisa merespon dan menjawab pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa juga melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, prosesnya kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya berikan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya baik Bu. Yang akan saya kembangkan ya pada kegiatan kali ini yaitu pertama present, terus mendengarkan dengan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Bagus. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot dengan penuh kesadaran. Ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? Indikator yang diinginkan oleh saya itu yaitu berharap dengan coaching kali ini dapat memberi solusi dari permasalahannya Bu, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan sehingga permasalahannya terrealisasi dengan baik. Seperti itu Ibu. Ya, alhamdulillah kegiatan praobservasi kita kali ini telah usai. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching. Siapa Bu yang akan menjadi coachingnya? Bapak Maman. Ya, silahkan ya melakukan coaching. Mudah-mudahan kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan dengan Bapak Maman berjalan dengan lancar. Amin. Semoga lancar ya Bu. Ya, tetap semangat ya Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ai. Bolehkah saya meminta waktunya? Waalaikumsalam Pak Maman. Tentu boleh Pak. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Pak Maman, apa yang mau diceritakan tentang kejadian itu? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan seperti saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh begitu Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks tersebut Pak? Saya sudah terbiasa Bu mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai.
Oh, kira-kira yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks itu bagaimana, Pak? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu ya Kak ya, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber buku belajar apa Pak? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel lainnya di internet. Nah, menurut Bapak, apakah dengan menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid Pak? Oh, kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya juga setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Kak ya. Semakin banyak referensi yang kita gunakan semakin baik gitu, Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Saya yang pertama akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Oh iya, apa yang akan Bapak sampaikan nanti kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali Pak rencana Bapak. Nah, mudah-mudahan saya doakan semoga berhasil ya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi tanpa ada sumber atau tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan dengan sumber belajar tersebut pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mengapresiasi yang Bapak lakukan. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak ya. Terima kasih Bu Ai atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin, amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Pak Maman. Nah, sebelum penutupan saya ingin memberikan beberapa pertanyaan seputar coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait tercapaian indikator perkembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menggunakan alur cerita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, selain itu juga saya ingin memahami dan lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang baik lagi. Baiklah, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dan sudah menggunakan alur cerita juga. Proses juga berjalan dengan baik ya Bu. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Maman, sehingga Pak Maman dapat menemukan solusi dari permasalahannya.
dan coaching juga sudah dijalani dengan menggunakan prinsip coaching. Nah, yang akan saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru saja Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan yaitu memahami lagi proses kita agar nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depan. Alhamdulillah Bu, kita sudah melakukan pasca observasi ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan Ibu dapat melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Budaya, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Maman. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik juga, walaupun keadaan saya lagi nggak sehat gitu, karena perubahan cuaca, jadi terkena flu gitu Bu. Oh gitu. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak. Amin amin. Nah Budaya, sebelum coaching saya akan memberi pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan lebih penilaian pada coaching kali ini. Saya akan menilai coach dan coachee apa sudah sesuai aturan tirta atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbuat kepada coachee, bagaimana coachee tersebut merespon atau menjawab pertanyaan coach, dan jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan pertama yang saya berikan. Nah, pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu adalah kompetensi presensi. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching ini secara spesifik yaitu kemampuan kompetensi coach untuk memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Baik. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam coaching kali ini? Yang saya inginkan ya gitu ya, jadi saya berharap pada kegiatan coaching kali ini jadi coach itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sehingga permasalahannya dapat teratasi dengan baik begitu Pak. Demikian dulu ya Bu, pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Ya siap Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Aini, gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu, Bapak, saya sehat. Dan Ibu sama Bapak gimana? Alhamdulillah kita sehat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu sehat dan bersemangat. Amin. Oh iya Bu, kemarin pas kita ada kegiatan loka, Ibu kan mau berbicara dengan saya, tapi kita keburu pulang. Sebenarnya ada apa ya Bu? Oh iya Bu, kemarin itu saya mau berbicara banyak dengan Ibu, namun waktunya itu yang mepet ya Bu ya, jadi kurang pas begitu. Nah ini yang saya akan bicarakan dengan Ibu mengenai permasalahan pembelajaran saya Bu di sekolah saya itu. Yang jadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya apa ya Bu? Begini ya Bu ya, permasalahannya salah satu murid saya ini memiliki karakter yang istimewa. Dengan karakter tersebut itu bisa membahayakan orang lain, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Dia sering jahil terhadap temannya Bu.
ketika ditegur temannya, dia tidak bisa menerima atas kesalahannya itu. Terkadang dia juga berontak, Bu, sampai terjadi perkelahian dengan temannya. Dan jika ditegur sama saya sebagai wali kelas, dia juga tidak menerima gitu. Apalagi dengan guru-guru yang lain, Bu, seperti itu ya. Kalau boleh saya tahu, apa yang diinginkan oleh Ibu dari siswa tersebut? Nah, saya menginginkan murid saya itu memiliki karakter yang baik dan bisa menghargai orang lain. Dan anak didik saya tentunya ingin menjadi anak yang bergaul dengan teman-temannya seperti itu. Begitu ya. Menurut Ibu, perilaku siswa itu apakah termasuk wajar atau sudah termasuk kelainan yang seharusnya ditangani secara khusus? Kalau menurut saya sih, Bu, ini sudah termasuk kelainan, termasuk tidak wajar karena takut mencelakai orang lain. Tapi saya yakin ya, dengan sebelum terlanjur pasti masalah ini bisa diatasi. Oh iya. Langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki perilaku siswa tersebut? Nah, saya di sini akan mengambil langkah dua opsi ya, Bu ya. Karena pembentukan karakter sangat bergantung pada faktor lingkungan. Mungkin opsi yang pertama, Bu, di sekolah dulu bisa dilakukan pendekatan khusus. Misalnya siswa diajak ngobrol secara pribadi dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyebab dari perilaku tersebut. Nah, untuk opsi yang kedua, Bu, mungkin saya berkunjung menemui orang tuanya untuk mencari solusi terbaik bersama orang tuanya. Oh iya. Coba Bu, kalau boleh tahu, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Harapan saya ingin mencari jalan terbaik untuk mengatasi masalah ini. Pernahkah Ibu melakukan sebuah upaya untuk mengatasi hal ini? Upaya yang sudah saya lakukan kemarin, saya melakukan pendekatan dulu kepada murid saya dan diberi nasihat, namun hasilnya itu belum maksimal. Oh, jadi hasilnya belum maksimal. Sebetulnya itu sudah bagus, patut dipertahankan. Hanya saja mungkin bukan yang terbaik untuk permasalahan ini. Kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Mungkin ya rencana saya selanjutnya, saya akan memanggil orang tuanya dan akan melakukan pendekatan sekali lagi kepada anak tersebut. Kemudian saya akan memanggil orang tua. Nah, siapa yang Ibu libatkan dalam merealisasikan rencana ini? Mungkin saya akan melibatkan pihak sekolah, terutama kepala sekolah, rekan sejawat, dan yang paling utama yaitu orang tua siswa tersebut. Wah, bagus. Kapan Ibu berencana untuk mulai melaksanakannya? Nah, insya Allah secepatnya, karena sekarang kan lagi MPLS ya, Bu ya. Betul. Insya Allah mungkin saya minggu depan akan melakukan tindakan tersebut. Ya bagus Bu, rencanakan dulu ya dengan baik agar nanti hasilnya maksimal ya Bu. Dari pembicaraan kita ini apa yang bisa Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya merasa menemukan jalan terbuka. Sebelumnya saya ragu untuk melangkah, takut tindakan saya itu salah. Dan mudah-mudahan tindakan saya ini berhasil. Ya, amin. Apa yang Ibu rasakan saat ini setelah mengobrol dengan saya? Alhamdulillah saya merasa lega Bu, karena saya sudah mengeluarkan unek-unek Bu. Unek-unek saya sudah plong, sudah dikeluarkan. Semoga pembicaraan kita itu bermanfaat dan untuk saya menjadi lebih baik lagi. Amin. Selamat mencoba ya Bu, semangat ya, dan semoga Ibu berhasil. Mungkin sudah cukup ya? Iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Ibu, Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya sudah mengganggu waktu Ibu dan Bapak. Tidak masalah, mudah-mudahan dari pembicaraan kita kali ini dapat mendapatkan hasil yang bermanfaat juga ya. Amin. Ya, amin. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kak. Assalamualaikum Bu Daya. Waalaikumsalam Pak. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Ai Latifah. Sebelum penutup, saya ingin memberi beberapa pertanyaan seputar coaching yang Ibu lakukan. Ya. Satu, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta ya Pak, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi dan menanyakan rencana aksi dengan tanggung jawab. Selain itu, saya juga ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi. Baik, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan sudah menggunakan alur Tirta. Proses juga berjalan dengan baik dan Ibu juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Ai Nur Latifah sehingga Ibu Ai Nur Latifah dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah dijalani dengan prinsip coaching. Nah, yang kedua pertanyaannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah ingin memahami lagi proses Tirta agar nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Begitu. Baiklah, sampai di sini dulu diskusi kita. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih Pak atas Sama. waktunya. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Maman. Apa kabar Pak Maman siang ini? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah Pak Maman, sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan pertanyaan dulu kepada Bapak ya. Ya Bu. Nah, yang pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Pada coaching kali ini yang saya akan nilai coach dan coachee. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menjawab pertanyaan coachee dan jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya berikan yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Yang pertama, present, mendengar dengan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifiknya ya Pak? Mendengar dengan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot dengan kesadaran penuh. Nah, untuk indikatornya yang bagaimana yang diinginkan dalam coaching kali ini Pak? Saya berharap dengan coaching kali ini, coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan sehingga permasalahan teratasi dengan baik. Nah, demikian dulu ya Pak ya, observasi kali ini. Silakan Bapak untuk melakukan coaching terhadap coachingnya dengan baik Pak. Selamat laksanakan. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rodaya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini kita akan berbicara tentang permasalahan siswa SD yang sering terlambat ke sekolah. Jadi apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita? Yang saya ingin menemukan solusi untuk masalah saya ini Pak. Jadi siswa saya sering terlambat datang ke sekolah dan saya ingin mencari solusi
agar mereka lebih tepat waktu datang ke sekolah, karena memang kebetulan murid saya itu sering juga bolos ke sekolah. Paham. Terima kasih sudah berbagi. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa terlebih tepat waktu datang ke sekolah. Mari kita mulai. Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Ibu merasa dalam mencapai tujuan ini. Mungkin sekitar 5 Pak, karena masih banyak sekali siswa yang sering bolos ke sekolah dan juga siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, dan hal ini dapat menghambat dalam kegiatan proses belajar mereka. Saya mengerti Bu. Bagaimana menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Ya, kekuatan yang saya miliki yaitu adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru. Nah, para guru juga telah mencoba memberikan pemahaman dan kepada beberapa siswa, dan sudah mencoba memperbaiki kebiasaan bolos sekolah dan terlambat datang ke sekolah tersebut. Baik Bu, adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat? Mungkin dengan melibatkan orang tua wali murid dan membuat peraturan yang lebih menarik bagi siswa agar mereka termotivasi untuk lebih bersemangat lagi berangkat ke sekolah dan lebih rajin lagi belajarnya, lebih rajin lagi ke sekolahnya, dan lebih giat lagi dalam belajarnya. Terus bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul? Ada beberapa faktor sebenarnya, seperti karena jarak rumah mereka ke sekolah yang cukup jauh, kemudian ada beberapa kendala transportasi juga yang membuat beberapa siswa memang sulit untuk datang tepat waktu. Kemudian saya juga menemukan ada beberapa siswa, terkhususnya siswa saya kan mengajar di kelas 6, jadi siswa tersebut tinggal tidak bersama orang tuanya, mereka tinggal di pesantren atau istilahnya asrama ya Pak. Jadi sehingga mungkin kegiatan proses belajarnya tidak terkontrol langsung oleh orang tuanya, sehingga menyebabkan siswa tersebut sering bolos dan sering absen dari sekolah. Nah, bagaimana menurut Ibu, apa solusi yang bisa diterapkan? Saya pikir bisa melibatkan orang tua wali murid, atau jika mereka yang tinggal di pesantren, saya akan menghubungi ketua yayasannya atau walinya di sana di pesantren atau pengasuhnya supaya lebih aktif, dan mungkin nanti saya juga akan mengadakan kegiatan yang membuat siswa itu antusias untuk berangkat ke sekolah, dan saya akan melibatkan langsung orang tua wali muridnya, begitu Pak. Baik Bu, itu suatu langkah yang positif menurut saya. Bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Saya berencana untuk langsung menghubungi orang tua wali murid. Saya akan berkunjung ke rumahnya jika itu memungkinkan. Kemudian saya akan melibatkan siswa tersebut dalam beberapa kegiatan-kegiatan di sekolah supaya mereka itu lebih antusias dan merasa dilibatkan gitu untuk aktif dalam kegiatan proses belajar di sekolah. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini Bu? Prioritas utama saya yaitu adalah targetnya melibatkan orang tua secara penuh begitu. Kemudian saya juga akan melibatkan siswa-siswa agar lebih aktif dan kreatif di sekolah dengan berbagai kegiatan. Terutama saya akan mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi murid sehingga siswa itu termotivasi untuk bersemangat berangkat ke sekolah. Itu adalah langkah yang bagus menurut saya. Nah, bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Insya Allah untuk bulan pertama mungkin, karena memang ada beberapa siswa, bukan hanya 1 atau 2 ya, khususnya di kelas yang saya temukan juga ada sekitar 6 siswa. Saya akan mulai dari besok mencoba untuk mengunjungi rumahnya, atau misalnya yang ada di pondok saya akan berkunjung ke pondok. Seperti itu. Bagus. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan rencana ini? Keberhasilannya bisa saya lihat mulai dari
absensi ya, mungkin ya pertama itu akan mengecek berapa persentase misalkan yang hadir tepat waktu, kemudian berapa yang tidak bolos sekolah atau hadir pada hari itu, supaya saya juga akan mengecek bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Itu hebat Bu. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan ya dan rintangan. Bagaimana Ibu berencana menghadapinya? Saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana saya tidak berjalan lancar. Juga saya akan berbicara dengan kepala sekolah dan juga dengan guru lain untuk mendapatkan masukan dari mereka. Terdengar bagus itu Bu. Terus bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin, lebih giat lagi berangkat ke sekolah, lebih bersemangat lagi, kemudian mereka merasa termotivasi dan antusias untuk mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan di sekolah. Siapa atau apa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini? Yang bisa membantunya bisa itu dari guru-guru, kemudian dari orang tua wali murid, dan jika siswa tersebut berada di pesantren bisa dari wali muridnya atau dari ketua yayasan atau dari pihak pengasuh yayasan tersebut yang insya Allah akan mendukung program ini. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Terus bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara kembali dengan Anda, jadi akan berdiskusi kembali. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Insya Allah Bu. Itu hebat Bu, kalau disuruh mengajukan jempol, saya kalau punya 4 jempolnya semua diacungkan. Terima kasih Pak. Terus saya percaya itu Ibu bisa melaksanakan cara ini. Jika ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan, ya, jangan ragu-ragu untuk berbicara dengan saya lagi. Terima kasih banyak Pak. Saya sangat menghargai sekali dukungan dari Bapak. Tidak masalah Bu. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu, tetap semangat dan berusaha keras memperjuangkan siswa kita supaya tidak terlambat lagi. Ya, terima kasih Pak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam Bu. Nah, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Nur Hidayah, ya. Sebagai penutup, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan seputar coaching yang sudah Bapak lakukan. Apa yang sudah Bapak lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alur filter, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu saya juga ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oh iya Pak, baik Pak, sudah melaksanakan coaching dan sudah menggunakan alur tirta ya. Prosesnya juga berjalan dengan baik dan Bapak juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya kepada Ibu Nur Hidayah, sehingga Ibu Nur Hidayah dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut Pak. Dan coaching juga sudah dijalani dengan prinsip coaching ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses yang baru saja Bapak lakukan? Kompetisi yang saya inginkan adalah ingin memahami lagi proses kita agar nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi.
Alhamdulillah baik Bapak, sampai di sini dulu ya diskusi kita hari ini. Semoga kita kedepannya melaksanakan coaching lebih baik lagi. Nah Bapak, terima kasih atas waktunya, sudah menemani saya dan dapat melaksanakan lagi coaching dengan baik Bapak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah kegiatan praktek coaching yang sudah kami lakukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kegiatan coaching ini memberikan semangat dan support yang begitu besar bagi kami. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam kegiatan praktek coaching pada kegiatan hari ini. Semoga kita berjumpa dalam kegiatan berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.